Halo, Bunda. Oh iya, Bu Nisa. Kemarin WA saya katanya mau pinjam buku tentang modul pembelajaran. Iya, biasalah Bu, anak-anak bisa tahu sendiri lah. Mobil bisa nggak Bu? Kosong bisa. Ini kosong sih. Alhamdulillah. Mobil dulu ya? Ya, sip. Di perpus. Oke, siap. Yuk. Halo Bunda. Halo, Selamat Nis. siang. Selamat siang. Gimana tadi ngajak ngobrol di perpus? Apa yang mau diobrolin? Iya, gini loh Bu. Saya kan ngajar PPKN ya. Jadi ada beberapa problem yang sampai sekarang belum terpecahkan. Sebenarnya ada dua sih. Yang pertama itu memang beberapa anak yang tidak mau masuk. Jadi bukan hanya cabut, tapi memang dari pagi itu sudah tidak ada. Ya, ada beberapa latar belakang, ada yang mungkin ada masalah dengan orang tuanya dan sebagainya. Tapi kalau itu mungkin sudah saya serahkan kualitas masing-masing untuk ditindaklanjuti. Tapi yang permasalahan yang kedua itu untuk memunculkan nasionalisme di anak-anak zaman sekarang. Sesimpel misalkan kayak upacara, itu yang saya lihat saat ini itu mereka untuk hormat pada saat Indonesia Raya dilantunkan itu tidak mau. Kalaupun hormat ya dalam keadaan yang tidak seharusnya. Iya Terus sih. upacara ya duduk dan lain-lain, itu kan menurut saya salah satu indikator nasionalisme kita agak bermasalah kan dari upacara. Nah itu gimana ya Bu ya? Oke, jadi di sini kan tadi Bu Nada menyampaikan ada dua masalah ini. Masalah yang pertama dianggap clear kan, yang berhubungan dengan anak-anak yang tidak hadir di kelas, itu kan sudah diusut oleh wali kelas. Bu Nada udah kerjasama. Kemudian poin kedua yang akan kita obrolin hari ini, gimana sih meningkatkan nasionalisme anak-anak khususnya di SMK kita ya Bu ya. Betul sih, saya juga mengamati bahwasanya saat upacara anak-anak itu juga sering di posisi yang tidak siap kan gitu. Gimana sih caranya? Itu yang tujuan kita ngobrol di sini. Tapi di sini pengennya untuk sebetulnya nasionalisme yang untuk setingkatan anak SMK itu menurut Bu Nada itu harusnya mereka bagaimana? Kalau menurut saya mungkin ya, kan yang pertama tetap indikatornya upacara ya. Upacara tetap ya minimal kalau upacara ya diikutilah upacara itu dengan baik. Saat pemimpin upacara menyuruh untuk siap ya dalam posisi siap, istirahat dalam posisi istirahat, dan pada saat terutama yang paling penting itu pada saat pengibaran. Itu kan anak-anak menganggap kalau pengibaran bendera ya udah Bu, pengibaran bendera itu ya biasa saja. Tapi kan ada beberapa makna-makna yang mungkin tidak semua siswa itu paham. Ada sejarah di situ, ada pengorbanan dan lain-lain. Itu salah satu indikatornya. Dan yang kedua mungkin nasionalisme itu kan tidak harus lewat seperti itu ya, lewat upacara. Mungkin dengan cara tertib tugas ya, tertib tugas dan tidak menganggap sepele pelajaran saya. Karena saya guru PPKN ya, jadi tidak menganggap sepele sejarah bangsa. Karena kebanyakan anak-anak itu masih membuat candaan-candaan tentang pahlawan dan lain-lain, dan itu menurut saya terlalu berlebihan. Jadi ya apa tuh Bu, Pak Soekarno kan ini dengan sejarah-sejarahnya. Jadi masih menurut saya ya bagaimanapun pahlawannya kan tetap beliau yang berpartisipasi dan punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Mungkin indikatornya salah satunya. Baik. Jadi pengennya Bu Nada gimana caranya mulai dari lingkup pembelajaran dulu nih, anak-anak benar-benar tumbuh rasa nasionalisme mulai dari tertib tugas itu tadi, menghormati pahlawan-pahlawan kita. Berarti lingkupnya kita kerucutkan ke dalam pembelajaran ya. Kalau menurut Bu Nada sendiri kira-kira apa sih Bu hal-hal yang bisa menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam kelas begitu, pengajaran yang seperti apa? Oke. Kalau yang mungkin sampai sekarang saya lakukan itu ya, itu mengkaitkan sejarah bangsa dengan yang saat ini terjadi. Jadi misalkan seperti contohnya kemarin ada beberapa pertanyaan tentang kenapa sila Pancasila yang pertama itu dirubah Bu. Itu kan karena kan sila pertama kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau saya jelaskan hanya ada perbedaan pendapat antara masyarakat timur dengan utama, itu kan mungkin mereka tidak bisa relate gitu. Tapi saya jelaskan dengan cara ya kamu di Indonesia itu tidak hanya agama Islam saja, ada 6 agama.
kamu orang Islam mau tidak kalau dipaksa untuk ikut aturan orang non-Islam? Ya nggak mau Bu saya. Lah itu gambarannya seperti jadi lebih ke mengkaitkan sejarah-sejarah zaman dulu dengan apa yang terjadi saat ini. Relate-nya itu gimana? Karena kan pasti anak-anak lebih ternyata tuh permasalahan zaman dulu tuh sampai sekarang ternyata masih ada, tapi dalam kemasan yang berbeda saja. Berarti Bu Nada dalam untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme anak di lingkup kelas mencoba merelitkan antara sejarah zaman dulu dengan kondisi realitas yang ada di mana itu biar mengena ke anak begitu ya Bu. Terus kemudian selain mengkaitkan dengan fenomena yang ada di realitas sekarang, nanti di dalam pembelajaran itu agar muncul nilai gotong royongan begitu kan, untuk menunjang nasionalisme yang masif begitu. Hal apalagi kira-kiranya yang di dalam pembelajaran pengen Bu Nada lakukan? Mungkin ya sampai sekarang saya coba terus ya Bu ya, belum sempurna tapi saya coba itu dengan cara mengkelompokkan anak. Jadi mengkelompokkan anak-anak, saya kelompokkan terhadap kelompok-kelompok kecil tertentu, dan setiap pertemuan saya rolling. Jadi tidak hanya kan, kalau anak-anak kita itu kan kadang circle-circle ya Bu ya, maunya sama ini aja, tapi kalau di PPKN khususnya itu tidak saya perbolehkan untuk milih sendiri. Jadi kelompok tetap saya tentukan agar lebih heterogen. Jadi ada yang mungkin yang laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Awalnya mungkin mereka, Bunda kenapa kita di satu, nggak mau tuh saya tuh rumahnya jauh segala macam. Biar kamu tahu gimana caranya untuk menyatukan berbagai macam pendapat itu jadi satu, kamu cari jalan tengahnya. Itu kan salah satu kemampuan berpikir juga kan. Jadi sudah saya jalankan, dan alhamdulillah sampai sekarang anak-anak yang saya pegang mayoritas ya sudah tahu aturan mainnya. Jadi sebelum saya kelompokkan mereka sudah sadar terlebih dahulu, dan oh ya Bu saya nggak apa-apa kelompokan sama dia. Oke, itu udah ngerti bagaimana meningkatkan nasionalisme di dalam kelas kan. Jadinya selain dengan adanya yang tadi mengaitkan dengan pendekatan realistis, Bu Nada juga mau menggunakan metode diskusi gitu ya. Jadi dan tentunya tadi ada pengkelompokan tidak berdasarkan sukunya, tapi ada heterogen, ada komposisi tertentu antara banyaknya gender ya, laki-laki sama perempuan, itu heterogen biar satu sisi belajar menghargai juga begitu kan. Itu alasannya Bu Nada mau pinjam buku. Iya betul. Jadi biar lebih anak-anak juga nggak bosen loh Bu. Pasti kan kalau misalnya kita diskusi terus saya menjelaskan tuh, pasti kan anak-anak ada masanya jenuh juga. Jadi biar ada variasi dalam pembelajaran. Oke, kalau gitu kira-kira nanti Bu Nada saat mau praktek di kelas nih, melibatkan siapa saja sih, baik dalam perencanaan gitu, khususnya perencanaan ya. Oke, kalau untuk perencanaan biasanya yang saya lakukan ya Bu, tetap yang pertama saya searching dulu, saya riset dulu, entah saya baca jurnal, saya baca buku, terus saya kalau sekarang zamannya TikTok itu saya mengikuti banyak guru-guru yang memang dia rutin untuk upload video-video pembelajaran, itu saya ikuti, dan pasti saya ngobrol dengan teman sejauh. Saya ngobrol dengan Bu Nisa. Saya Bu, kalau misalkan model seperti ini tuh sintaknya betul atau tidak, kan pasti saya tanya seperti itu. Jadi ya pertama tetap saya riset dulu, dan yang kedua pasti ngobrol dengan teman sejauh. Insya Allah deh. Insya Allah bisa. Dan yang poin pentingnya lagi tadi Bu Nada menyebutkan ada media kekinian nih, tadi ada TikTok kan, dengan hal-hal yang memang isu-isu terbaru. Karena kan anak-anak kita itu kan ketika waktu senggang itu pasti yang pertama kali dibuka, kalau tidak game pasti TikTok kan gitu. Mau tidak mau kan kita juga sebagai guru harus tahu ya kebutuhan anak sekarang seperti apa. Oke, kapan nih mau dilaksanakan? Kapan ya Bu ya? Hari Kamis. Mungkin boleh kali ya. Mungkin hari Kamis insya Allah bisa dilaksanakan. Boleh nggak Bu hari Kamis? Terus saya coba nanti pengen tahu sih sebenarnya antusias anak-anak, kemudian jiwa nasionalisme pengen tumbuh gitu di kelas-kelas biar kayaknya asik deh. Boleh nggak? Boleh banget. Silahkan. Saya boleh nggak Bu bikin catatan kaitannya dengan apa nanti yang ada di pembelajaran? Boleh saya dokumentasikan? Boleh. Oke. Terus kemudian nanti setelah kita observasi nih, saya observasi di kelas, tentunya pengen ngobrol lagi dong sama Bu Nada. Kira-kira menurut Bu Nada gimana tadi ngajar di kelas? Bisa ya? Bisa banget. Kita lakuin kapan ya? Hari Kamis itu juga atau nggak harus Kamis sih? Boleh
Apa nanti nih? menyesuaikan saja mungkin. Oke. Yang penting kita asik-asik dulu di kelas. Gitu ya. Gimana sekarang? Udah Dia agak sudah lega? udah keluar ya unek-uneknya, jadi sudah kelihatan oh ya habis ini mau ngapain sudah ada gambaran. Udah gitu ya. Keren. Oke, thank you. Oke, Yuk, jam makan terima siang kasih. nih. Kita Oke. makan siang. Oke. Oke, untuk pembagian kelompoknya nanti berhitung. Silakan mau berhitung berarti dari angka 1 sampai angka 6, mau ke belakang atau ke samping? Ke belakang? Samping aja ya. Oke. Silakan berhitung 1 sampai 6 dari Rasya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, Oke, sudah? Yang mendapatkan nomor sama maka itu menjadi kelompoknya. Nanti saya akan membagikan materi dan membagikan kasusnya. Kasusnya nanti saya bagi sesuai dengan angkanya. Bisa dipahami? Oke, silakan mengelompok sesuai dengan kelompoknya dulu. Sesuai dengan angkanya tadi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan mejanya bisa disatukan nggak apa-apa. Kelompok 1 mana? Kelompok 2 ya. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 4. Kelompok 4 mana kelompok 4? Oke, kelompok 5 mana kelompok 6 dulu. Ben kopian netral. Dikerjakan ya. Nanti saya kasih tahu cara kerjanya dulu. Kelompok 6. Oke. Dengar kan? Coba dipahami dulu petunjuk pengerjaannya dulu. Dibaca dulu. Petunjuk pengerjaannya yang pertama sudah saya bagi kelompok. Sudah ya? Nanti materi atau kasus yang sudah kalian pegang itu kalian kaitkan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Seperti yang kita ketahui, norma di masyarakat ada berapa? Yang pertama norma apa? Hukum. Yang kedua? Norma agama. Norma kesopanan. Dan yang terakhir norma kesusilaan. Ada 4 kategori norma. Silakan kalian analisis, kalian baca dulu kasusnya, kalian baca. Nanti salah satu saya minta untuk menceritakan kembali kasusnya itu seperti apa. Pertama itu, setelah ada yang menceritakan kembali kasusnya, silakan kalian analisis itu masuknya norma apa dan alasannya itu apa. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Silakan tanya. Bisa dipahami semua? Bisa? Oke. Silahkan dibaca dulu kasusnya bersama-sama. Nanti ada salah satu yang saya tunjuk untuk membacakan ulang kasusnya tanpa melihat teksnya. Silahkan dibaca bersama-sama, nggak apa-apa. Kasusnya dibaca. Nah, dibagi. Siapa yang nulis, siapa yang baca. Ceritakan sesuai dengan bahasa kalian sendiri, nggak usah plek sama dengan yang ada di teks. Jangan ceritakan aja kayak kalian habis menceritakan sesuatu kepada teman kalian. Paham ya? Oke, sudah? Sudah ya? Oke. Silakan diingat-ingat apa yang mau disampaikan. Sebelum saya tunjuk, ada yang mau menyampaikan dulu? Siapa yang mau menceritakan dulu kasusnya itu apa? Sebelum saya tunjuk.
Silakan. Ada yang mau menyampaikan dulu? Nggak apa-apa. Tidak ada salah dan benar di sini. Yang penting berani dulu. Tidak ada? Tidak ada yang mau menyampaikan? Oke, saya tunjuk ya. Saya mau kelompok 6. Silakan sampaikan kasus kamu dapat kasus apa? Siapa yang mau menyampaikan? Safira. Oke, Safira. Enggak apa-apa, kamu jadi artis. Ayo, jangan dekat-dekat. Nah, disampaikan menurut bahasa kamu sendiri. Kamu kasusnya tentang apa? Nggak usah baca kok. Assalamualaikum Bu. Terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 6 di sini mendapatkan tentang apa itu diperiksanya soal kasus video syur yang tersebar. Menceritakan tentang apa kasus itu? Menceritakan tentang terjadinya itu apa itu penyebaran video syur di Yang lain mau bantu nggak apa-apa. Penyebaran video sur yang diduga mirip dirinya di Polda. Ya, terus. Audrey tampak mengenakan tank top warna putih dan kardigan warna biru tua. Ia juga terlihat menggunakan topi, kacamata, dan masker hitam. Ya udah. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup? Ya sudah. Oke, terima kasih. Siapa yang menyampaikan? Siapa yang mau menyampaikan? Ada lagi? Ada? Tidak ada? Oke. Saya mau ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Sampaikan kamu mendapatkan, oh sama kasusnya, jangan. Berbeda. Silakan kelompok 2 berarti. Silakan. Disampaikan kamu menceritakan tentang kasus apa? Adanya kasus seorang pria berusia 27 tahun yang ditangkap kepolisian Resor Padang Pariaman di Sumatera Barat terjerat pembunuhan dan penguasaan terhadap Nia Kurniasari, yaitu seorang perempuan penjual gorengan pada Kamis 19 September. Tersangka dengan inisial IS ditangkap setelah 11 hari diburu kepolisian. Ibu korban, Eli Marina, 40 tahun, mengatakan tidak akan beri maaf kepada pelaku. Itu aja. Oke. Terima kasih. Siapa namanya? Ardan. Ardan. Terima kasih Ardan. Ada lagi? Berarti kelompok 1 aja. Ayo kelompok 1. Silakan disampaikan. Kasus kamu tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kasus dalam kelompok 1, yaitu penyiraman kotoran ke rumah tetangga di Sidoarjo jadi tersangka. Menceritakan tentang apa? Marsia yang diduga pelaku penyiraman kotoran manusia hingga sampah ke rumah tetangga di desa Jogosatro. Dan Marsia telah melanggar pasal 8 ayat 1 huruf C Peraturan Daerah Perda Kabupaten Sidoarjo nomor 10 tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Di pasal itu tertulis untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang dan atau badan dilarang membuang benda atau sampah yang dapat mengotori udara, air, dan tanah serta mengganggu ketentraman orang lain di sekitarnya. Silakan. Lanjut atau sudah cukup? Cukup ya. Silakan, nggak apa-apa. Sampaikan aja. Di dalam perda itu. Di dalam perda itu kata Anas, Mas Riah bisa terancam hukuman maksimal 3 bulan penjara serta denda paling banyak 50 juta. Di sidang di PN Sidoarjo, Anas mengatakan pihaknya menyerahkan hukuman Mas Riah ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN singkatnya Sidoarjo yang akan mengadili perkara ini nanti. Keputusannya dari hakim. Nanti kalau kami selaku penuntutnya, kami tetapkan sesuai perda saja. Jadi kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal 50 juta ucapnya. Sudah? Cukup? Terima kasih, sudah cukup. Oke.
Oke, semua sudah menyampaikan kasusnya. Silahkan sekarang ada waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan kaitan antara materi tersebut atau kasus tersebut dengan norma yang ada di masyarakat. Silakan itu terkait dengan norma apa, misalkan kelompok 2 terkait dengan norma apa, oh ternyata terkait dengan norma hukum misalkan. Nah, kaitannya itu di mana? Alasan kalian mengkaitkan materi itu dengan norma tersebut itu apa? Jadi dijelaskan alasan-alasannya itu apa yang memperkuat pendapat kalian. Bisa dipahami? Bisa? Oke, silakan dikerjakan, waktunya 15 menit dari sekarang. Ini sudah, oke, waktunya sudah habis. Sudah siap untuk presentasi? Siapa yang mau presentasi dulu? Sebelum saya tunjuk, silakan. Oke, silakan. Nur Musli, siapa? Semuanya dong. Astagfirullahaladzim. Jangan deket-deket. Jangan di sini agak ke tengah. Mau dibagi nggak apa-apa yang menyampaikan. Siapa terserah kamu dah. Mau seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tolong didengarkan. Oke. Kami dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kasusnya judulnya apa? Kasusnya wocok. Kasus wocok ya. Judul kasusnya aja, judulnya nggak apa-apa. Diperiksa soal kasus video sur Andrei anak David Naif Bungkam. Oke. Silakan disampaikan hasil temuan kamu. Hasil pekerjaannya ini mengandung norma kesesuaian hukum dan kesopanan. Karena berkaitan dengan video sur, selain itu melanggar norma hukum karena menyebarkan video sur Audrey Davis dan merusak nama baik orang yang sudah dirugikan, dan juga melanggar norma kesopanan karena pelaku menyebar video bermuatan porno. Oke. Silakan. Ada yang mau menyanggah atau mungkin menambahkan, silakan. Ada yang mau disampaikan? Ada? Cukup? Oke, sudah. Silakan, terima kasih untuk presentasinya. Silakan kembali ke tempat. Oke, kelompok 2. Oke, pertama tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, dari diskusi tadi kalian sudah bisa menyampaikan hampir semua jawaban sudah bisa dikatakan sudah betul. Sudah bisa menganalisis, oh ya ternyata kalau kesusilaan itu masuknya itu ini. Kalau kesopanan itu, oh ternyata ada perilaku, oh berarti ini sesuai nggak ya sama di Indonesia itu cocok atau tidak. Hukum sudah jelas, oh kalau melanggar aturan peraturan perundang-undangan berarti termasuknya hukum. Kalau melanggar aturan agama berarti termasuknya melanggar norma agama. Sudah bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup diskusi hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup paham? Oke, saya terima kasih karena kalian sudah menunjukkan rasa kebersamaan. Terus koordinasinya juga sangat bagus, kerjasamanya sudah sangat bagus. Dan sekali lagi terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sudah cukup ya? Bisa kembali ke tempat kalian masing-masing. Oke, sebelum saya tutup, saya penasaran. Apakah ada yang mau menyampaikan apa manfaat yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kali ini? Dari tadi materi-materi yang sudah kalian baca masing-masing kan berbeda-beda. Apa manfaat yang bisa kalian ambil? Apa manfaat atau hikmah yang bisa kalian petik dari materi tadi? Ada yang bisa menyampaikan? Apa yang bisa kalian petik? Manfaat apa yang bisa kalian ambil dari materi yang tadi sudah kita pelajari sama-sama? Naira mau menyampaikan? Tidak apa-apa. Dari diskusi tadi kita
tahu tentang norma-norma di Indonesia dan apa ya? Dan dapat pengetahuan dari cerita-cerita semuanya ini. Dan apa ya? Ya wis kasih ngomong. Enggak, udah sampaikan aja. Sudah cukup? Ya sudah. Oke. Aduh. Terima kasih. Ada lagi? Yang dari laki-laki atau perempuan sudah. Ada yang laki-laki, ada yang mau menyampaikan apa manfaat yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Manfaatnya apa ya? Boleh, ya kan manfaatnya itu bisa berbagai macam. Bisa karena jadi saya jadi bisa lebih dekat dengan teman-teman saya karena koordinasinya, kerjasama juga boleh. Atau manfaat apa yang kalian rasakan dari pembelajaran ini? Masa tidak ada manfaatnya? Isan mau menyampaikan? Enggak. Enggak bisa merangkai kata-katanya. Nur Muslim mau menyampaikan? Enggak juga. Ada lagi yang mau menyampaikan? Kamu mau menyampaikan, Rayhan? Enggak. Kenapa kamu takut dengan alat ini? Enggak apa-apa. Ada yang mau menyampaikan? Sudah cukup? Oke. Hikmah yang bisa kita ambil dari diskusi kali ini yang pertama, kita jadi tahu ternyata norma-norma di Indonesia itu sampai sekarang masih ada dan masih dilakukan. Dari kasus-kasus yang sudah kalian pelajari tadi, kita juga jadi tahu kita bisa lebih menjaga diri kita. Sebagai laki-laki atau sebagai perempuan dengan kasus-kasus norma kesusilaan tadi, norma kesopanan, bahkan norma hukum yang tadi sudah kalian ambil, kalian bahas, itu kan kita jadi bisa lebih berhati-hati ke depannya. Oh ya, ternyata aku harus menjaga tata perilakuku, aku harus menjaga caraku berbicara dengan manusia yang lain, itu manfaatnya. Terus juga kalian juga bisa lebih aktif, tidak hanya kalau saya hanya menjelaskan juga kan pasti bosan. Ya kan? Jadi kalian sesekali juga harus menuangkan pemikiran kalian pure tanpa ada paksaan dari mana-mana. Bisa dipahami ya? Oke, sekian untuk hari ini. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Bu Nada. Salam bisa. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik sekali. Akhirnya kita ketemu lagi. ngobrol setelah sekian lama. Berapa lama ini? Sudah bulan apa ini? Ini November awal ya. November kita ketemu Oktober di kelas ya waktu ya? itu. 2 bulan ya? 2 minggu, 2 minggu. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Itu seperti janji kita yang sebelumnya, kita di sini mau ngobrol kan tentang yang kemarin kita obrolin. Bu Nada kan pernah ada keluhan kan itu. Bu Nada waktu itu keluhannya? Keluhannya tentang sulitnya untuk menumbuhkan nilai nasionalisme di lingkungan peserta didik. Ya, itu yang kita soroti ya, menumbuhkan karakter nasionalis pada peserta didik. Terus kita sempat ngobrol juga di perpus kan, akhirnya terus itu bakalan diaplikasikan di kelas gitu kan. Tujuannya nanti yang disampaikan ke anak-anak itu apa? Ya tujuannya sih semoga ya bisa anak-anak itu bisa lebih paham kalau nasionalisme itu tidak selalu dengan cara kamu harus pakai baju timnas setiap hari, tapi dengan cara minimal ya mungkin dengan bisa bekerja sama dengan baik dengan orang lain, bisa berinteraksi tidak hanya dengan kelompok-kelompoknya saja, tapi juga bisa berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang lain juga. Mungkin ya tujuannya kurang lebih seperti itu. Jadi tujuan dari awal sampai obrolan kita ini kan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada anak ditumbuhkan mulai dari lingkungan kelas dulu dengan cara mengajarkan anak mampu untuk bekerja sama gitu kan ya. Ini di pembelajaran PPKN ya Bu Nada ya. Ini poinnya, bentuk tujuan pembelajarannya seperti apa? Kalau tujuan pembelajaran untuk yang saya fokuskan pada pertemuan kemarin itu, peserta didik itu bisa menganalisis contoh-contoh perilaku yang mewujudkan perilaku taat hukum dan perilaku yang melanggar hukum. Jadi peserta didik bisa membedakan mana kira-kira yang termasuk melanggar hukum, mana yang kira-kira termasuk perilaku taat hukum. Jadi dituangkan dengan norma-norma itu. Jadi tujuannya untuk menganalisis itu tadi ya, untuk membedakan kaitannya dengan perilaku taat hukum dan perilaku yang melanggar gitu tujuannya. Terus Bu Nada sempat ngobrol tuh di Oktober lalu, indikatornya apa sih anak-anak itu biar dikatakan
punya rasa nasionalis, bekerja sama. Dan itu tadi di dalam pembelajaran Bu Nada indikatornya apa aja? Kalau indikator yang mungkin saya terapkan ya Bu, yang pertama itu tetap harus disiplin ya Bu. Disiplin masalah waktu, disiplin masalah mungkin pada saat jamnya mengerjakan tugas ini ya harus dikerjakan. Tidak problematika anak-anak kami kita itu kan pasti sebelumnya gurunya siapa, tugasnya belum selesai dikerjakan pada saat jam saya gitu. Jadi saya sangat mengedepankan disiplin dengan cara yaitu pada saat saya masuk ya sudah selesai, tidak ada pelajaran lain selain PPKN. Ya begitupun dengan saya pada saat saya masuk, saya berusaha untuk disiplin, saya berusaha untuk tepat waktu dan mengesampingkan banyak hal ya fokus dengan kelas itu. Jadi yang pertama disiplin, dan yang kedua saya selalu indikatornya adalah anak-anak bisa berkumpul secara heterogen. Jadi tidak hanya yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tapi saya wajibkan untuk ada perbedaan gender di situ, ada perbedaan mungkin latar belakang keluarga di situ, selalu saya wajibkan seperti itu. Karena kebanyakan dari anak-anak yang saya ajar itu selalu, Bu, saya tidak mau kelompok sama ini karena saya rumahnya jauh loh Bu, karena saya ini loh Bu, saya tuh nggak cocok Bu sama ini ya, tidak bisa seperti itu. Karena kan pada saat kembali ke pembelajaran itu kan harus profesional gitu ya. Yang profesional tidak hanya gurunya tapi juga muridnya juga harus profesional. Iya, diajarkan. Jadi ya disiplin, terus bisa bekerja sama dengan yang lain, ya mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oke, disiplin, kerjasama, mampu menganalisis tadi ya, mampu menganalisis kasus kaitannya dengan yang taat hukum maupun tidak. Terus kemudian anak-anak juga mau berkumpul dalam keragaman. Itu tadi ada heterogen tadi kelompoknya ya. Itu tadi. Ada lagi nggak Bu? Selain itu hal yang kaitannya dengan indikator untuk memunculkan rasa nasionalisme? Mungkin kalau saya karena ini seringkali untuk saya buat kesimpulan dalam akhir pembelajaran. Kadang masalah di simpelnya kayak upacara lah misalkan. Di upacara itu saya selalu akan memberikan ya pengertian lah kalau ke anak. Kalau upacara itu salah satu cara mudah untuk menghargai perjuangan para pendahulu. Karena kita tidak akan pernah tahu sejarah apapun yang kita yang sudah guru-guru sampaikan. Itu kan kita tidak akan bisa merasakan pada posisi founding fathers kita dulu. Jadi sesimpel menghargai dengan cara upacara dengan baik. Terus pada saat hormat bendera itu kamu harus hormat, tidak menginjak-injak bendera merah putih, itu kamu sudah sangat-sangat bagus. Itu mungkin kategori tambahan yang bisa saya tambahkan pada saat itu. Tapi yang dilakukan anak kan saat upacara justru apa Bu? Ya kadang kala mungkin karena tidak terbiasa atau seperti apa saya kurang tahu juga ya Bu. Tapi selalu ya pada saat siap dia istirahat. Pada saat disuruh istirahat dia ngobrol. Pada saat hormat bendera, hormat tapi tidak dalam keadaan posisi yang siap. Pada saat Pancasila ya tidak semua menirukan, ya itu problematika anak-anak di SMK yang bukan seperti itu. Jadi kurang menghargai. Jadi menganggap upacara ya udah upacara itu upacara aja, bukan nggak ada nilai yang harus kita tanamkan di dalam. Dari kekuatan anak-anak yang ngobrol tadi, biar terwadai di kelas gitu. Kaitannya dengan tujuan tadi yang menganalisis, kira-kira apa ya Bu yang bisa dioptimalkan agar anak-anak itu ngobrolnya itu berfaedah gitu. Nah, biasanya kalau melalui karena anak-anak kami itu suka ngobrol sekali ya Bu. Jadi biasanya saya sering kali misalnya 2 minggu sekali itu saya adakan diskusi. Adakan diskusi dengan catatan harus sesuai dengan konteks. Konteksnya seperti yang kemarin itu tentang pelanggaran norma hukum, ya silakan kamu bicarakan mana kasus-kasus yang menurut kamu itu melanggar norma hukum. Mana yang menurut kamu itu melanggar nilai norma kesusilaan misalkan, dengan saya berikan pakem-pakemnya ibaratnya, rambu-rambunya kamu harus dalam ranah ini gitu. Dan silakan kamu analisis, silakan kamu berpendapat semaksimal mungkin, dan tidak sama pendapatnya tidak masalah. Karena pendapat itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang penting kamu sudah berani berpendapat, itu sudah cukup. Baik, saya tangkap ini berarti mengajarkan anak berani mengemukakan pendapat di kelas, kemudian disiplin, mampu bekerja sama yang di heterogen tadi, kelompok heterogen, kemudian dia mampu menganalisis itu tadi ya, jika dia bisa berpikir kritis, itu wujud dari indikator-indikator biar mencapai rasa nasionalis, tapi dimulai dari kelas dulu gitu ya Bu Nada. Nah kemarin apa yang sudah disampaikan Bu Nada sebetulnya sudah dipraktikkan nih di kelas pada tanggal berapa ini, 23 Oktober 2024 ya. Nah menurut Bu Nada sendiri nih, menilai performanya Bu Nada sendiri dalam ngajar kemarin itu gimana?
Bagaimana penilaiannya, Bu Nada? Ya, kalau menurut saya ya, ya mungkin masih ada kurangnya ya Bu ya. Tapi kalau saya kemarin justru malah saya tidak menaruh ekspektasi apa-apa kepada anak. Jadi saya mikir ya sudah, saya memberikan metode pembelajaran, saya memberikan seperti ini, mau dijalankan seperti apapun terserah anak-anak. Jadi saya tidak menaruh ekspektasi apapun, dan ternyata pada saat action itu melebihi ekspektasi saya. Anak-anak bisa berpendapat tanpa menilai, Bu nggak bisa dong Bu, itu kan nggak boleh Bu gitu-gitu. Jadi dia tuh, mereka sudah tidak malu untuk berpendapat, dan itu jujur sudah ada poin plus untuk saya untuk menilai mereka gitu. Jadi sudah ada saat saya pembagian kelompok juga tidak ada komplain, mereka juga iya Bu siap, walaupun ada beberapa kelompok yang mungkin Bu Lisa juga melihat ada beberapa kelompok yang dominan laki-laki, wanitanya hanya satu, dan dia tetap malah jadi salah satu kelompok yang paling aktif. Jadi sudah ada kepercayaan diri di situ, sudah ada kemauan untuk berinteraksi dengan yang lain, mengemukakan pendapatnya juga bagus. Jadi jujur kemarin, walaupun mungkin performa saya dalam mengorganisasikan kelas kurang tepat atau bagaimana, saya kurang tahu ya. Tapi saya sudah bekerja semaksimal mungkin, dan anak ternyata menangkap itu, dan anak juga malah melebihi ekspektasi saya. Gitu. Senang ya Bu? Senang banget. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian apa sih yang membuat Bu Nada kok bisa berpenilaian seneng banget anak-anak ini ada kata-kata di luar ekspektasi gitu. Harusnya sebetulnya ekspektasinya Bu Nada akan seperti apa? Terus realitanya kayak apa yang kemarin? Ekspektasi saya itu mungkin ini Bu ya, kadang problematika anak-anak kita itu tidak mau berkomunikasi dengan orang yang tidak pernah komunikasi dengan dia. Jadi kalau ada beberapa kelas yang memang misalkan saya pasangkan antara ini dengan ini, itu nggak mau Bu, saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau Bu, karena dia nggak pernah ngobrol sama saya. Itu ada seperti itu. Jadi makanya saya tidak mau berekspresi apapun, karena kenyataannya di beberapa kelas itu memang ada beberapa anak yang tidak mau komunikasi dengan orang lain, tidak mau membaur dengan ibaratnya lingkungan kelas itu, tidak mau beradaptasi dengan lingkungan kelas itu. Makanya pada saat sudah kemarin action di kelas 10 TJKT 1 itu mereka pada saat saya pasangkan dan tidak ada komplain, dan sesuai dengan pakem-pakem yang sudah saya buat, misalkan mengerjakan berapa menit itu sesuai dengan timeline yang saya buat, itu sudah sangat-sangat bagus sekali, dan ada hasil akhirnya gitu. Itu hasilnya yang paling penting juga, mereka bisa menarik kesimpulan arti dari kita pembelajaran ini tuh maknanya tuh apa, dengan mereka sudah tahu, oh iya aku belajar ini tuh untuk ini, itu sudah wow sekali. Luar biasa ya Bu ya, senang ya Bu ya jadi guru kayak gitu, nggak dapat apa-apa deh, anak bisa anak paham, paham bisa berkembang begitu kan. Apalagi tadi ada surprise-nya Bu Nada itu tadi, terkagum-kagum, kaget gitu kan, ternyata di luar ekspektasi, dan di luar ekspektasinya tapi bagus gitu kan. Gitu Bu Nada, boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya waktu itu di kelas nih ya. Kita kan concern nih ada di 3 aspek. Aspek yang pertama yang Bu Nada sampaikan tadi, peserta didik dapat menceritakan ulang dengan bahasa sendiri isi dari contoh kasus real terkait norma di masyarakat yang telah disiapkan. Itu kan untuk mewadahi anak-anak ngobrolnya biar terarah dan berfaedah itu tadi ya Bu. Aspek itu sudah terpenuhi. Kemudian catatan pengamatan saya nih Bu Nada, ada 3 peserta didik waktu itu menceritakan ulang kasus apa sih yang mau dikaji. Itu ada 3 peserta didik saya catat di borang pengamatan saya, sudah mau berbicara, menyampaikan, dan Bu Nada juga sudah merespons sih, ya benar apa yang disampaikan anak itu kasusnya benar gitu kan. Kalau kita kaitkan dengan literasi yang kali ini anak bisa membaca tapi tidak mengerti maknanya, nah mungkin ini alhamdulillah 3 peserta didik sudah memenuhi itu tadi ya, kemampuan menceritakan ulang dengan bahasa mereka sendiri. Terus guru juga panjenengan sudah mengajak audiens untuk menumbuhkan perilaku toleransi gitu kan. Ada anak yang ngomong, kemudian Bu Nada menyampaikan saat itu, ayo didengarkan. Nah, di situ kan rasa nasionalisme untuk toleransi muncul di sana. Kemudian poin yang kedua, peserta didik itu kan mampu menganalisis kasus real ya, yang disajikan dalam unsur macam-macam norma di masyarakat itu tadi. Nah, saya mencatat betul ini pada pukul 10.55 karena PPKN ada di jam mendekati sholat duhur gitu.
Bu Nada memberikan kesempatan nih perwakilan, ada 6 tim, betul ya Bu, ada 6 tim di situ untuk menyampaikan pendapatnya di depan kelas, semuanya maju, semuanya berpendapat lagi di situ. Terus kemudian di sana murid-murid menunjukkan kemampuan analisisnya terhadap kasusnya dan terbukti anak-anak itu bisa menyampaikan tentang pengkategorian kasus ya. Misal kasus yang dibacakan itu masuk ke norma-norma apa gitu, mereka bisa menyebutkan dan Bu Nada juga mengkonfirmasi itu benar gitu. Nah, kemudian ini tadi betul yang disampaikan Bu Nada masuk di catatan saya, tidak ada yang protes sama sekali ketika pembagian tim, padahal timnya itu kan berbeda gender. Biasanya nggak mau ya di tempat kita laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan dengan alasan apapun itu ya. Kemudian guru panjenengan Bu Nada ini memberikan motivasi kepada tim. Awalnya Bu, nggak paham nih gitu. Tapi Bu Nada mendekati tim itu kan sempat ragu, kayaknya saya nggak bisa Bu. Bisa. Bu Nada selalu menegaskan seperti itu. Dan di situ peran guru untuk memotivasi murid muncul di situ. Kemudian di kelompok yang heterogen, ternyata murid juga tergugah hatinya untuk bisa bersikap terbuka, ya, menganalisis LKPD, kasus yang disajikan di LKPD tersebut. Dan ini tadi guru juga membuat penilaian, tadi Bu Nada menyampaikan betul kelompok terbaik justru yang ini ya, struggle ada satu anak perempuan di sana, dan Bu Nada juga menyampaikan catatan perilaku lah di tim yang majemuk itu sih catatan saya. Jadi 3 aspek yang diinginkan oleh Bu Nada yang kita bicarakan di pra sudah terpenuhi semuanya. Gimana Bu dengar ocehan saya barusan? Saya justru agak GR ini Bu. Tapi ya, saya mungkin jadi termotivasi ya Bu. Semoga bisa diterapkan tidak hanya di kelas 10 TJKT 1 tapi di kelas yang lain juga. Semoga bisa terpenuhi dan kembali semoga bisa di luar ekspektasi saya dan bagus gitu. Saya itu kan baru up-nya ya. Bu Nada nggak tanya nih kurangnya apa? Iya betul. Aduh iya betul. Ini udah diangkat tinggi-tinggi nanti jatuhin. Ya kurangnya apa nih? Apa yang harus saya perbaiki ke depan? Ada sih satu catatan di saya ya, kalau merujuk dari hasil pengamatan saya yang sesuai dengan aspek yang dinilai di indikator anak saat menganalisis nih Bu. Nah, itu kan 6 kelompok tuh maju semua gitu kan, dan menyampaikan. Kemudian anak itu waktu itu kan menyampaikan sudah ada yang nilai kan? Nah, rata-rata kan pada bilang tidak. Nah, sehingga mungkin guru perlu memfasilitasi dengan contoh kelompok 1 maju. Nah, ini nih kelompok yang ngoceh tadi biar tersalurkan lagi. Mungkin diberikan kesempatan untuk menanggapi, nggak harus bertanya ya, nggak harus menanggapi, nggak harus bertanya, mohon maaf, tapi untuk menanggapi gimana nih presentasinya, gitu tadi kan, itu mungkin bagian dari memunculkan sikap nasionalis yang menghargai itu tadi, ya kan, mereka mendengarkan bisa menghargai, itu aja sih Bu Net, lainnya overall, gitu sih. Setelah tadi sudah kita membicarakan tentang Bu Nada juga sudah praktek, sudah agak lega, face-nya, raut mukanya nggak kayak pertama kali kita ketemu waktu pran nih Bu Nada. Selanjutnya, apa sih yang rencana tindak lanjut Bu Nada yang ingin Bu Nada lakukan untuk tetap menumbuhkan jiwa nasionalis anak mulai dari kelas atau mungkin bahkan bisa rambah ke jenjang sekolah gitu? Oke, mungkin yang ingin saya tindak lanjuti ya Bu, ya tindak lanjut saya itu kurang lebih ya mungkin akan lebih sering melakukan diskusi, tidak hanya kadangkala itu kan tetap guru terlalu banyak menyampaikan materi, anak-anak bosan dan lain-lain. Jadi mungkin karena melihat kemarin TJKT 1 responnya bagus, saya akan lebih sering melakukan diskusi itu tentang seperti itu dan jadi tertantang sih Bu, kira-kira metode pembelajaran seperti apa lagi yang harus saya terapkan biar anak tidak monoton, tidak ngantuk kalau pelajaran PPKN, karena ada stigma masyarakat kalau bilang PPKN itu ngantuk gitu. Tapi nyatanya kemarin di TJKT 1 ya ternyata tidak ngantuk, bisa aktif semua, dan semoga tindak lanjut saya pasti akan selalu saya ratakan ke semua kelas yang saya ajar, tidak hanya di TJKT 1, dan saya jadi tertantang untuk mencoba metode-metode pembelajaran yang baru. Oke, berarti rencana tindak lanjutnya benar juga akan menerapkan diskusi yang serupa gitu ya, dengan tentunya metodenya menyesuaikan dengan
kelas masing-masing itu tadi ya. Oke, kira-kira nih akan mulai kapan Bu Nada mau bikin rencana yang serupa dengan yang kemarin? Ya mungkin mulai dari minggu depan mungkin ya Bu ya. Karena memang kebetulan minggu depan kita masuk ke pembelajaran baru, kita masuk ke hierarkis peraturan perundang-undangan. Jadi mungkin itu bisa saya masukkan metode diskusi di situ, karena kayaknya kalau saya menyampaikan materi tentang perundang-undangan itu kan mereka tetap apa sih Bu, nggak tahu Bu, kita tuh belum relate, kita tuh belum perlu dan lain. Jadi tetap diskusi biar dan saya kaitkan ke kehidupan mereka. Itu yang paling penting, karena kalau tidak dikaitkan dengan kehidupan mereka pasti mereka tidak akan paham gitu artinya tujuannya itu pembelajaran itu mau seperti apa. Gen Z itu identik dengan hal-hal yang nyata ya. Mana buktinya? Harus ada di depan matanya. Iya, betul. Berapa kelas sih nantinya Bu Nada akan menerapkan ini pembelajaran yang dengan metode diskusi ini? Oke, mungkin kalau dari tahap awal ya, bukan mungkin belum semua. Mungkin ya saya mulai dari kelas 5 kelas maybe. Karena ada beberapa kelas di sini yang mohon maaf ya Bu, agak sangat-sangat berdinamika lah dan itu kayaknya harus diberikan pengertian dulu, baru mungkin akan diadakan diskusi. Tapi kelas-kelas yang lain mayoritas kan sudah hampir sama dengan TJK. Tapi ada beberapa kelas yang ada dinamika itu sendiri. Jadi harus ada treatment khusus. Betul. Gitu. Dalam Ibu merencanakan ini nanti kan saat mau mengajar tentunya ada modul ajar kan yang harus disiapkan. Kira-kira yang Bu Nada butuhkan siapa saja sih yang berkontribusi bisa membantu Bu Nada untuk melaksanakan rencana selanjutnya? Kalau berkontribusi ya Bu, biasanya tuh saya yang pertama ini tuh saya kadang karena saya sering nggak ada kerjaan ya Bu ya, sering gabut. Kadang tuh saya suka pasti saya research dulu yang pertama sebelum saya melaksanakan sesuatu, saya research dulu. Jadi yang pertama yang perlu saya butuhkan ya tetap harus ada media ya. Entah biasanya saya nyari itu di TikTok. Di TikTok itu kan ada banyak sekali media metode-metode pembelajaran yang baru. Itu nanti biasanya saya konsultasikan dengan Bu Nisa. Biasanya kan saya masih tanya-tanya sama Bu Nisa, Bu, menurut Bu Nisa kalau kayak gini cocok nggak diterapkan di anak-anak kita? Terus kalau yang nggak cocoknya sebelah mana? Itu kan pasti nanti akan saya modifikasi. Dan selebihnya biasanya tetap saya akan komunikasikan dengan teman-teman MGMP. Masalah materi itu kan tetap harus satu tujuan ya Bu. Materinya hierarkis ya harus hierarkis semua. Karena takutnya pada saat nanti pembuatan soal, yang bisa mengerjakan hanya anak-anaknya Bu Nada. Anak-anaknya yang lain tidak bisa, itu kan bahaya. Makanya tetap ya itu tetap dari sosial media saya butuhkan. Yang kedua dari Bu Nisa. Ya saya sebagai tutor saya lah di sini masalah kurikulum, dan yang ketiga tetap teman-teman MGMP. Dan rekan sejawat semua ya saya ajak ngobrol lah masalah metode pembelajaran. Dari mulai minggu depan di kelas-kelas tertentu ada 5 kelas itu, dan tentunya ada kolaborasi di sini dengan rekan sejawat, dan tidak lupa juga dengan komunitas MGMP PPKN, lingkupnya masih di SMKN Ungaran gitu ya Bu ya. Nah gitulah, alhamdulillah ketika tidak berhenti sampai kemarin tetap Bu Nada semakin bersemangat nih mau melanjutkan bagaimana menumbuhkan jiwa nasionalisme anak. Ternyata luas, saya juga baru tahu ternyata itu nasionalisme juga luas, bisa ditumbuhkan dari dalam kelas sendiri gitu. Dari hasil pengamatan kita ngobrol kemarin di awal pakai baju biru itu, gimana Bu rasanya setelah kita ngobrol? Rasanya lega sih Bu, rasanya lega sekali, karena ya kadang-kala kita bisa menyelesaikan masalah hanya dengan ngobrol. Kita bisa tahu oh ya masalahnya harusnya diselesaikan seperti ini. Jadi yang pertama pasti lega, saya juga senang sekali. Tidak sesuai ekspektasi, sangat-sangat bagus sekali, dan itu udah cukup lah menurut saya, karena anak-anak sudah paham harusnya kamu belajar itu tujuannya untuk ini, dan mereka tahu itu sudah sangat-sangat bagus sekali. Dan ya selain lega, senang itu ya saya jadi termotivasi untuk bisa upgrade ilmu saya juga, upgrade metode pembelajaran, upgrade bagaimana cara menangani siswa dengan baik tanpa harus menghakimi mereka. Mungkin itu yang saya rasakan dan saya dapatkan. Jadi saya di sini sebagai partnernya Bu Nada lega juga. Akhirnya Bu Nada juga nggak merasa tertekan, karena kan ada orang kedua nih, orang ketiga ya, orang kesekian masuk ke dalam kelas Bu Nada. Terus kemudian ternyata ada dampak positifnya nih. Jadi kan anak-anak juga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dan yang saya senang banget dengar ini, Bu Nada termotivasi untuk terus upgrade diri untuk pengembangan diri. Ya gitu ya.
seneng deh sebagai anu temen ya. Oke. Terima kasih Bu Nada sudah mau bercerita sih dengan saya gitu tentang keluh kesah. Mungkin gantian deh besok saya yang keluh kesah. Bu Nada ya. Kita sama-sama cari solusi kayak gitu. Boleh. Gitu. Oke, thank you ya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum.